Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Muatan ilmu pengetahuan sosial, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Adapun materi ilmu pengetahuan sosial yang ada di tema 2 diantaranya adalah pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, persebaran sumber daya alam di Indonesia berdasarkan kondisi alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima, sumber energi alternatif. Dan yang keenam adalah pemanfaatan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Nah, karena materi kali ini ada 6, untuk pembelajarannya kita jadikan 2 kelompok, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Untuk kali ini, hari ini kita akan mempelajari yang bagian 1, yaitu materinya tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, persebaran sumber daya alam di Indonesia berdasarkan kondisi alam. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, dari ketiga materi ilmu pengetahuan sosial ini, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Nah, penduduk Indonesia termasuk kita dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya, laut. Laut Indonesia yang sangat luas sekali itu terkenal akan ikan-ikannya. Begitu juga lahan yang subur, apabila kita tanami maka akan menghasilkan padi, jagung, kedelai, tebu, serta tumbuhan yang sangat berguna bagi masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah gas bumi, minyak, serta logam banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Anak-anak, tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya ulangi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, karena sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah, yang terletak dari Sabang hingga Merauke, maka akhirnya sumber daya alam itu kita golongkan menjadi 2. Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang secara terus-menerus tersedia di alam dan keberadaannya dapat diperbarui kembali. Adapun contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu
tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, serta angin. Jadi, kelima sumber daya alam ini termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian, yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Dan pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah semua hasil tambang, seperti batu bara, emas, minyak bumi, serta gas alam. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang sudah kita pelajari dari pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk materi berikutnya adalah persebaran sumber daya alam di Indonesia berdasarkan kondisi alam. Anak-anak, coba perhatikan, di sini Ibu tampilkan peta Indonesia. Di sini berjajar ada petak-petak yang berwarna-warni yang saling sambung menyambung dari ujung timur hingga ke ujung barat. Kalau kita amati, maka dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia itu berupa kepulauan dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Makanya Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa Indonesia itu memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan sumber daya alam tersebut itu tersebar mulai dari Pulau Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal itu disebabkan karena keadaan alam dari setiap daerah itu berbeda. Dengan adanya sumber daya alam yang berbeda-beda antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya, maka persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu persebaran hasil tambang dan persebaran hasil bumi ataupun laut. Anak-anak, dari melihat bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari kepulauan dan keadaan alam yang berbeda, maka kita mempunyai keuntungan, yaitu Indonesia kaya akan sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah. Kemudian keuntungan berikutnya adalah sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dan untuk membantu memudahkan kegiatan manusia. Itulah tadi anak-anak pembelajaran materi yang kedua, yaitu persebaran sumber daya alam di Indonesia berdasarkan kondisi alam. Anak-anak, tumbuhan dan hewan juga termasuk sumber daya alam. Adapun manfaatnya, manfaat tumbuhan bagi manusia, yaitu 1. Sebagai pembersih udara dan penyejuk lingkungan. Karena apa?
karena tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen. Jadi semakin banyak kita menanam pohon, maka akan semakin banyak oksigen yang kita dapatkan. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang berikutnya adalah sebagai sumber pangan. Di sini tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan bisa dari batang, bisa dari daun, bisa dari biji, dari buah ataupun dari bunga. Contoh yang dari batang, contohnya adalah batang sagu. Yang daun, contohnya daun bayam, daun ketela, itu bisa kita masak. Yang dari biji, misalnya biji kedelai, biji jagung, dan lain-lain. Yang dari buah, segala macam buah, ya, buah mangga, buah belimbing, buah jambu, dan lain sebagainya. Oh iya, yang dari bunga turi itu bisa kita masak juga. Itu manfaat tumbuhan bagi manusia. Adapun manfaat yang lain yaitu sebagai bahan sandang. Di sini yang termasuk sebagai bahan sandang adalah kapas dan rami. Manfaat berikutnya sebagai bahan bangunan. Nah, untuk bahan bangunan ini biasanya adalah tumbuhan yang berbatang besar seperti kayu jati, kayu sengon, kayu mahoni, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat berikutnya adalah sebagai bahan industri, misalnya getah karet, getah pinus. Manfaat berikutnya lagi yaitu untuk menambah nilai estetika atau kecantikan, misalnya bunga mawar, bunga anggrek, bunga melati, bunga matahari, dan lain-lain. Masih ada lagi anak-anak manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai bahan penyedap makanan. Misalnya biji lada, buah pala, bunga cengkeh, daun serai, dan jahe. Yang terakhir, manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai bahan pewarna alami. Maka di sini yang bisa dijadikan sebagai bahan pewarna alami adalah kunyit. Kunyit itu bisa menghasilkan warna alami kuning. Terus daun suji itu bisa menghasilkan warna alami hijau. Dan daun jati itu menghasilkan pewarna alami merah. Oh iya, masih ada lagi yaitu yang manfaatnya sebagai obat-obatan alami, yaitu misalnya jahe. Jahe itu bisa untuk mengatasi batuk, masuk angin, kepala pusing, dan pegal-pegal. Begitu juga temulawak itu juga bisa untuk mengatasi sembelit, meningkatkan nafsu makan, mengobati penyakit ginjal. Nah, ini tadi adalah materi yang berikutnya. Sekarang sumber daya alam yang lain yaitu hewan. Hewan juga bermanfaat sekali bagi manusia. Adapun manfaat hewan adalah sebagai manfaat hewan yaitu dimanfaatkan tenaganya. Misalkan sapi, kerbau, itu kalau zaman dahulu dimanfaatkan tenaganya yaitu untuk membajak sawah. Namun kalau sekarang sudah jarang kita jumpai. Yang masih sering kalian tahu mungkin adalah kuda. Kuda bisa digunakan sebagai apa anak-anak? Yaitu untuk menarik dati. Manfaat hewan berikutnya yaitu sebagai bahan obat. Misalnya ular, cacing,
ekstrak siput laut, minyak ikan hiu. Terus manfaat berikutnya yaitu sebagai bahan sandang. Di sini yang termasuk dalam kategori sebagai bahan sandang yaitu seperti ulat sutra, bulu biri-biri, kulit kerbau, kulit sapi, dan kambing. Manfaat hewan berikutnya sebagai sumber pangan yaitu sapi, ayam, dan kambing. Adapun yang diambil adalah dagingnya, susu, bisa telur, dan kulitnya. Manfaat hewan yang terakhir bagi manusia adalah sebagai bahan kerajinan. Misalnya kulit sapi itu bisa untuk membuat kerajinan wayang, untuk membuat ikat pinggang, tas, dan lain-lain. Nah, itulah anak-anak pembelajaran IPS yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.